Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, sore hari ini saya Pendeta Stefanus Lim dapat menemani Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam acara Kalam tanggal 24 Agustus 2023. Kalam yaitu kuliah Alkitab malam. Kita nanti bersama-sama akan mendalami firman Tuhan dari kitab Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31 dengan satu tema yang menarik. Tuhan hadir di tengah hidup yang getir. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mari kita mengawali kalam ini dengan kita memuji Tuhan. Ada satu lagu yang menarik, judulnya Ku Mau Iring Tuhan. Mari Ibu Bapak, saudaraku, kita nyanyikan bersama lagu ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengucapan syukur dan tekad iman kita. Demikian. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setia-Mu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Amin. Mari kita awali dengan kita bersama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya waktu untuk merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk memberitakan sabda firman-Mu. Hamba-Mu rindu untuk menyatakan apa yang menjadi maksud kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu rindu juga mendoakan setiap peserta kalam saat ini, dimanapun kami sedang berada,
dalam pergumulan hidup macam apapun diri kami percaya firman-Mu akan memberkati dan mengubah hidup kami menjadi baru. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Kami menanti-nantikan sabda-Mu ya Tuhan. Diberkati, diberitakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kalam 24 Agustus 2023 saat ini mendalami sabda Tuhan dari kitab Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Sama-sama kita akan belajar merenungkan bahwa Tuhan hadir di tengah hidup yang getir. Ya, mari kita membaca sabda firman Tuhan dari kitab Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Bersama-sama kita ucapkan firman Tuhan begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, inilah tema yang menarik untuk kita pergumulkan bersama. Ada Tuhan yang hadir di tengah hidup yang getir. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, adakah pengalaman di antara kita menunjukkan hidup ini tidak selalu manis? Hidupku ternyata ada pahit-pahit getirnya. Tidak seperti apa yang aku bayangkan, tidak seperti apa yang aku doakan. Realitanya kadangkala mengecewakan. Nah, seperti apa realita yang mengecewakan itu? Biar kita tidak berlarut-larut dalam kekecewaan, saya mau menunjukkan orang bisa saja berharapnya dengan kenyataannya itu berbeda ya. Saya ungkapkan lewat video humor koleksi saya. Ya, video humor apa? Satu kali seseorang sangat senang sudah dapat kiriman buah duren. Tapi lihat, saat dibuka apa yang terjadi, saudaraku? Ya, ternyata buah durian ini isinya malah rambutan gitu ya. Menarik sekali si pembuat video humor ini mau menunjukkan harapan tidak selalu sama dengan realita. Ya, kenyataan seringkali justru berbeda banget dengan bayangan semula. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, benarkah dalam hidup ini ada orang yang mengalami kekecewaan dengan pahit getirnya hidup? Saya mau menunjukkan bagaimana kisah tentang sepasang suami istri. Pasti suami istri manapun kalau berharap punya anak, maka anak yang lahir adalah anak yang sempurna. Tiada cacat atau kekurangan fisik apapun. Tapi yang terjadi tidak. Dengan anak perempuan yang diberi nama Jessica Cox. Lahir tanggal 2 Februari 1983 di wilayah Arizona di Amerika Serikat. Kalau kita memperhatikan fotonya, ternyata Jessica Cox sejak lahir dia memang tidak pernah mempunyai lengan atau tangan. Kehamilan yang langka menurut dokter hanya terjadi pada 1 dari 1.000.000 bayi di dunia. Ya, hanya 1 di antara 1.000.000 bayi di dunia. Kok yang 1 ini justru ada dalam diri
bayi yang lahir bernama Jessica Cox. Saudaraku, dari kecil Jessica Cox mau diajak menyadari bahwa dirinya berbeda dengan bayi-bayi dan anak-anak yang lain. Bahwa kenyataannya Jessica Cox lahir tidak pernah punya lengan sama sekali. Enggak pernah punya tangan apapun. Jadi satu-satunya yang bisa diandalkan bagaimana Jessica Cox sejak dari kecil mesti mengandalkan kedua kakinya. Siapa orang tuanya? Nama panggilan orang tuanya adalah Ines dan Bill. Kedua orang tuanya ini pasti sangat sedih. Mereka sudah langsung terpikir bagaimana nanti Jessica saat makan. Kalau enggak punya lengan atau enggak punya tangan. Bagaimana Jessica nanti bermain dengan anak-anak yang lain? Apakah dia akan dibully, dicemooh, dihina? Atau bagaimana nanti kalau Jessica menikah? Itu semua menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kedua orang tuanya. Tapi lihat, ternyata pertumbuhan Jessica justru jauh lebih cepat daripada bayi-bayi normal. Kenapa begitu? Orang tuanya bercerita. Pada saat Jessica usianya 5 bulan, ternyata Jessica sudah bisa duduk dan merayap menggunakan pantatnya. Luar biasa, orang tuanya berkata lagi, saat Jessica usianya 18 bulan, Jessica sudah bisa berdiri dan berjalan tanpa bantuan siapapun. Puji Tuhan. Seperti apa masa kanak-kanak Jessica kalau harus menuang air untuk diminum? Jessica sadar, aku gak punya tangan, tapi Tuhan menganugerahkan kaki kepadaku. Aku bisa mengangkat teko dengan kedua telapak kakiku dan jari-jari kakiku. Dan aku bisa menuangkannya ke dalam gelas yang nanti akan kuminum airnya. Saudaraku, seperti remaja yang lain, Jessica sebagai seorang remaja putri pasti juga memperhatikan penampilan. Inilah cara Jessica memake up wajahnya. Bagaimana pensil alis itu bisa dijepit pada jari kakinya untuk membuat gambar alis yang lebih tebal. Di depan cermin dia mencoba untuk berdandan, bermake up seperti remaja yang lain. Perhatikan bagaimana kalau Jessica mesti menulis. Karena Jessica enggak punya tangan, maka kakinya terlatih untuk memegang ballpoint dan menggunakan ballpoint yang ada pada jari kakinya itu, Jessica bisa menulis. Luar biasa. Jessica seorang anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Sampai punya kesempatan yang istimewa, yaitu diperkenankan untuk bertemu dengan Bapak Paus pada saat itu dan mendapatkan berkat langsung dari Bapak Paus, pimpinan tertinggi Gereja Katolik pada saat itu. Saudaraku terkasih, jangan membayangkan Jessica Cox menjadi anak yang lemah. Ternyata tidak. Dengan kekuatan imannya, dengan pengharapan kepada Tuhannya, Jessica Cox melatih dirinya agar bisa mengemudikan mobil. Luar biasa, Jessica Cox nyetir mobil pakai jari-jari telapak kakinya. Jessica Cox ternyata juga bisa mengetik dengan kecepatan 25 kata per menit. Bahkan
Ditunjukkan lewat informasi berita, Jessica Cox ini adalah seorang atlet taekwondo ban hitam, yaitu ban paling tinggi untuk ukuran olahraga bela diri taekwondo. Luar biasa. Bahkan Jessica Cox terlatih mampu menerbangkan pesawat terbang pribadi, pesawat terbang yang kecil dengan menggunakan kedua kakinya tanpa ada kendala kesulitan apapun. Berita menyatakan Jessica Cox adalah wanita tanpa lengan pertama yang berhasil mendapatkan izin menerbangkan pesawat sebagai pilot. Luar biasa. Bagaimana soal kuliahnya? Ternyata Jessica Cox sukses dalam perkuliahannya sehingga selesai dapat gelar sarjana psikologi. Saudaraku, inilah cara Jessica Cox mengemudikan kendaraan itu. Bawa pesawat, luar biasa. Jessica Cox disebut sebagai atlet taekwondo wanita tanpa lengan. Kakinya dahsyat. Sungguh bisa untuk membela diri sampai ban hitam. Jessica Cox juga dikenal bagaimana ia bisa menjadi seorang pilot membawa pesawat terbang secara pribadi, luar biasa, dan punya SIM, diakui penerbangannya aman. Dan dalam karir studinya, Jessica Cox berhasil menyelesaikan sebagai seorang sarjana psikologi, sarjana ilmu jiwa. Persoalannya, bagaimana dengan pernikahannya? Apakah Jessica Cox menikah? Tuhan kasih jodoh yang luar biasa. Siapa suami Jessica Cox? Seorang guru taekwondo, guru bela dirinya yang kemudian menjadi suaminya. Luar biasa cara Tuhan berkarya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayo sekarang kita melihat apa yang Tuhan maui untuk hidup saudara dan saya yang telah dialami oleh Jessica Cox buat kehidupan kita di zaman sekarang ini. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari membaca mengucapkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Yuk kita baca bareng-bareng Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31 ya. Sama-sama kita mengimani firman Tuhan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku, para ahli tafsir kitab suci perjanjian lama menyebutkan kitab Nabi Yesaya pasal 40 adalah kitab yang termasuk dalam hitungan Deutero Yesaya, yaitu kitab Nabi Yesaya bagian kedua yang berbicara tentang situasi ketika umat Israel sedang berada di tanah pembuangan di negeri Babel. 70 tahun lamanya berada di negeri Babel. Kehilangan tanah air, kehilangan banyak hal. Negeri mereka sudah 70 tahun ditinggalkan. Tapi lihat, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk berbicara kepada umat di negeri Babel. Bahwa Tuhan sanggup memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan sanggup menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Seolah-olah ibarat handphone itu sudah mulai ngedrop. Dalam keadaan baterainya semakin lemah.
Nabi Yesaya datang dan menyerukan, lihatlah Tuhan sanggup memberi kekuatan ketika hidupmu lelah. Tuhan sanggup menambah semangat ketika hidupmu sedang tiada berdaya. Saudaraku, ayat 29 ini coba kita renungkan untuk hidup kita di tengah situasi saat ini. Saudara, banyak orang bercerita dan men-sharingkan keadaan hidupnya setelah masa pandemi COVID-19. Apa yang mereka katakan? Dari pertemuan-pertemuan dengan banyak orang, sahabat-sahabat kita ini bersaksi, hidup pasca pandemi COVID-19 ternyata tetap sulit, bahkan lebih sulit dibanding dengan masa pandemi COVID-19. Gerak geliat perekonomian belum pulih total. Perjuangan yang berat untuk melanjutkan hidup, sungguh masalah perekonomian keuangan dalam keluarga bisa banyak mengalami hantaman dan goncangan keras. Saudaraku, kepada keluarga yang sedang menanggung beban perekonomian yang sulit, Tuhan datang kepadamu. Tuhan sanggup memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan sanggup menambahkan semangat ketika hidupmu merasa tiada berdaya. Puji Tuhan. Ada lagi keluarga yang mengatakan kami dalam kesulitan komunikasi. Rumah tangga kami dalam situasi yang penuh konflik dan pertengkaran. Masih adakah harapan mempertahankan rumah tangga kami? Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan mertua dengan menantu, hubungan kakek nenek dengan cucu-cucunya. Ketika engkau merasa tiada berdaya, lihat firman Tuhan datang kepadamu. Tuhan sanggup menambah semangat kepadamu, saudaraku. Tuhan tetap bisa memberi kekuatan ketika hidupmu sedang merasa lelah, tidak berdaya. Menarik sekali, pada ayat 30, kita perhatikan ayat 30. Nabi Yesaya berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bicara tentang kekuatan orang muda atau teruna itu para remaja. Bagaimana mereka secara fisik sebenarnya sangat segar bugar. Mereka kuat, otot-ototnya sangat lentur karena memang masih muda remaja. Tapi Alkitab katakan, hidup ternyata bukan hanya soal fisik tubuh semata. Dalamnya hati, iman itu ikut menentukan. Alkitab katakan bagaimana saat orang-orang muda di tanah pembuangan di Babel, mereka menjadi lelah ketika kami hanya mengandalkan kekuatan fisik kami. Kami menjadi lesu, tidak berdaya. Bagaimana para remaja yang sungguh sangat perkasa mestinya, malah jatuh tersandung. Kalau begitu, apa yang dilakukan? Nabi Yesaya memberikan satu rumusan iman yang luar biasa. Di ayat 31, saya ajak ibu bapak saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca sekali lagi Yesaya 40 ayat 31. Yuk kita ucapkan sama-sama begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Alkitab mau katakan menghadapi sulitnya hidup ini, pahit getirnya hidup ini, hanya bisa kita lalui ketika kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya berharap-harap kepada Tuhan. Bahasa Jawanya ngarep-arep.
menunggu-nunggu, Tuhan, aku sangat membutuhkanmu, aku merindukanmu. Apa kata Nabi Yesaya? Hidupmu akan mendapat kekuatan baru, puji Tuhan. Dengan perumpamaan seperti apa kekuatan baru itu kita miliki? Nabi Yesaya katakan umpama seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ibu bapak saudaraku, burung Raja Wali yang kita tahu adalah burung yang paling tinggi terbangnya. Mampu menembus cuaca kayak apapun, sanggup menghadapi badai kayak apapun, terpaan angin macam apapun, dia terus terbang naik dan makin tinggi. Seperti itulah anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Hidupnya dibawa naik, terus tambah dekat dengan Tuhan. Hasilnya hidup ini mendapat kekuatan baru. Kita punya kekuatan sayap untuk menghadapi apapun yang bakal terjadi. Nabi Yesaya menggambarkan dengan gambaran yang keren. Seumpama harus berlari, kita tidak akan menjadi lesu. Seumpama harus berjalan, kita tidak akan menjadi lelah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Jessica Cox bersama dengan papa mamahnya sungguh mengimani firman Tuhan ini. Bagaimana sejak dari kecil Jessica Cox terus menerus diajak berharap pada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya Jessica. Jessica tumbuh menjadi anak Tuhan yang tangguh, kuat, tidak melempem, tidak gampang hancur. Ulet luar biasa. Bicara soal jangan melempem, kita pasti ingat soal kerupuk ya. Jadi saya bawakan kepada kita nih. Supaya kita ingat agar semangatku tidak melempem, aku harus tetap semangat. Lihat kaleng biru namanya tetap, kaleng merah namanya semangat. Jangan melempem, karena kerupuk kalau melempem sudah enggak enak. Hidup kita kalau melempem juga sungguh-sungguh tidak punya gairah dan semangat lagi ya. Ibu bapak saudaraku, masih ada hari depan bersama Tuhan. Seperti apa menggambarkan hari depan yang indah? Seperti gambar telur yang menetas ini. Bagaimana telur yang menetas akan tumbuh? Seekor ayam kecil, anak ayam ini, dia pasti bisa menjadi besar. Dia akan sanggup untuk bisa mandiri. Dia bisa melakukan apapun seiring dengan pertumbuhannya. Puji Tuhan, kalau iman kita menetas, doa-doa kita menetas, kita punya semangat, punya pengharapan, punya kehidupan yang luar biasa. Ibu bapak, saudaraku, adakah saat ini hidupmu seperti pada gambar ini? Menjadi orang Kristen, tapi aku enggak tahu apa yang harus aku lakukan. Saudaraku, mungkin hidupmu sedang kecewa. Mungkin hidup ini membuat engkau merasa berkecil hati. Tapi kalam saat ini mau memberitahu kepada saudara dan saya, Tuhan hadir. Di tengah hidup yang pahit getir sekalipun, Tuhan tetap hadir. Saya rindu setiap peserta kalam saat ini mengimani, percaya ada Tuhan yang tetap menemaniku walaupun jalan hidupku sulit dan berat. Tuhan yang mendampingiku. Kalau Jessica Cox telah menunjukkan kekuatannya ada di dalam Tuhan, maka aku pun juga akan dikuatkan ketika aku bersandar pada Tuhan. Berkat Tuhan, firman Tuhan sungguh menaungi hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo
kita minta doa berkat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah mengajari kami bahwa Engkau tetap ada, hadir di tengah perjalanan diri kami yang pahit getir sekalipun. Mari Tuhan, Engkau semangati kami, dan kami percaya masih ada masa depan, masih ada hari esok. Kami tidak mau terpuruk dengan keadaan masa lalu dan masa kini. Kami mau bangkit, kami mau melihat bagaimana tangan Tuhan membuat kami sanggup menghadapi semuanya. Kami bersyukur melalui kisah Jessica Cox yang boleh membagikan pengalaman imannya. Tuhan menguatkan selalu, dan kami pun ingin dikuatkan dalam kasih cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu mendoakan untuk setiap peserta kalam saat ini, dimanapun kami berada, Tuhan gandeng tangan kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati kami satu persatu. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan hati kami. Hamba-Mu mendoakan semua peserta kalam ini diberkati dengan kuasa firman-Mu, dan kami yakin kekuatan kami hanya dari Engkau sendiri Tuhan. Hadirlah dalam perjalanan iman kami satu persatu. Kami menantikan dan berharap akan kehadiran Tuhan. Kami selalu menunggu-nunggu kasih, berkat, dan cinta-Mu dinyatakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam semua tugas-tugas pekerjaan kami, dalam pergaulan kami, dan dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua peserta kalam ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Haleluya, amin. Ibu bapak saudaraku, demikianlah kalam kita hari ini. Berkat Tuhan menaungi kita semuanya. Haleluya, amin.